pertama menggarisbawahi yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Pak Menko bahwa tahun ini dan tahun depan memang diperlukan adanya kewaspadaan. Jadi pertama, dari mulai kita bicara tentang COVID yang sudah tertangani secara baik, dan dalam hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Presiden maupun tadi Ketua DPR, bahwa Indonesia termasuk negara yang menangani pandemi COVID-19 terbaik di dunia. Jadi ini sangat menentukan momentum pemulihan ekonomi Indonesia meskipun kita tetap menghadapi hal yang sama seperti terjadinya gelombang kedua seperti Delta varian, Omikron. Indonesia juga tidak terlepas dari itu. Namun mekanisme yang ada menyebabkan Indonesia mampu untuk menjaga antara di satu sisi risiko dari COVID makin menurun, di sisi lain mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi terus berjalan. Ini yang kemudian menjadi kunci bagi kita untuk bisa melakukan pemulihan ekonomi sejak tahun 2021 dan akselerasinya terjadi di 2022. Kemudian kita lihat risiko bergeser sekarang dari pandemi menjadi kepada gejolak ekonomi global. Pertama, inflasi global yang melonjak akibat disrupsi dari sisi supply. Kita semua memahami bahwa pandemi waktu itu menyebabkan supply side atau production itu terdisrupsi. Jadi dalam hal ini begitu demand atau permintaan pulih dengan adanya vaksin dan mobilitas, supply-nya tidak bisa mengikuti secara sama. Ini yang menyebabkan terjadi inflasi akibat pandemi. Namun belum ini teratasi, muncul perang yang menyebabkan disrupsi sisi pangan dan energi yang menambah makin akutnya apa yang disebut disrupsi sisi produksi atau supply ini. Sementara demand-nya sudah melonjak akibat stimulus baik fiskal, moneter, dan juga momentum sesudah penanganan pandemi menjadi lebih baik. Inilah yang menyebabkan inflasi global melonjak sangat tinggi dan ini menimbulkan respons kebijakan dalam bentuk likuiditas yang ketat dan suku bunga yang dinaikkan. Keputusan terutama di negara maju karena inflasinya memang yang tertinggi ada di berbagai negara maju terutama Amerika dan Eropa memecahkan rekor 40 tahun terakhir dengan inflasi yang sangat tinggi. Ini menyebabkan gejolak di sektor keuangan. Capital outflow terjadi, perlemahan nilai tukar terjadi dan ini kemudian menyebabkan cost of fund atau cost of borrowing atau lonjakan biaya utang di semua negara di dunia. Inilah yang kemudian memunculkan potensi krisis utang global yang menyebabkan PBB kemudian membentuk Global Crisis Response di mana Bapak Presiden menjadi anggotanya. Tadi telah disampaikan dalam beberapa pidato yaitu bahwa ada 60 negara yang dianggap vulnerable, yang bisa sangat vulnerable untuk mengalami krisis utang dan krisis refinancing dari pembiayaan mereka. Potensi default bagi mereka yang sekarang ini sudah memiliki rasio utang yang tinggi menjadi perhatian dunia. Di sisi lain, inflasi yang tidak menurun secara cepat namun respons kebijakan dari sisi likuiditas dan suku bunga maupun mengerem dari sisi fiskal bisa menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi melemah. Sehingga potensi terjadinya stagflasi yaitu inflasi dengan kombinasi resesi menjadi salah satu yang menciptakan tantangan yang rumit pada tahun ini maupun tahun depan. Itu konteksnya. Jadi kalau kita lihat apakah terjadi tanda-tanda perlemahan ekonomi global? Ya, IMF sudah menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi global melemah. Kalau tahun 2021 tahun pertama sesudah COVID terjadi lonjakan dari pertumbuhan ekonomi dunia hingga mencapai 6,1, maka tahun 2021 itu tenaga pemulihan langsung merosot. Yang tadinya 3,6 sekarang hanya 3,2 dan tahun depan lebih lemah lagi dari 3,6 direvisi ke 2,9. Dilihat dari sini semua negara terutama negara maju mengalami koreksi ke bawah untuk tahun ini dan tahun depan. Tiongkok pun juga mengalami koreksi ke bawah. Indonesia juga mengalami namun relatif mild. Tahun ini hanya dikoreksi 0,1 percentage point ke 5,3 dan tahun depan 0,8 percentage point ke 5,2.
Di sisi lain inflasi justru mengalami kenaikan. Di negara maju diperkirakan 6,6%, itu naik 0,9 percentage point, dan negara berkembang inflasinya diperkirakan di 9,5%. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko bahwa Indonesia relatif dalam situasi yang baik yang nanti kami akan sampaikan.